Ngana pernah dengar intoleransi? Pernah. Jadi menurut Ngana intoleransi itu apa? Nggak toleransi. Nggak bertoleransi. Rupa DP contoh seperti apa? Jadi rupa orang dapat ibadah kong orang ganggu-ganggu nah. Ngana sebelumnya pernah dengar kata intoleransi? Pernah. Menurut Ngana apa itu intoleransi? Tidak tidak bertoleransi. Oke. Menurut Ngana contoh dari intoleransi itu seperti apa? Memaksakan suatu agama kepada orang lain. Apakah ibu sudah pernah mendengar kata intoleransi? Jika ya, maka dapat menyimpulkan intoleransi itu seperti apa dan contohnya seperti apa? Itu satu pertanyaan bercabang 4 ya. Oke, jadi kalau ya maksudnya pernah mendengar tentang intoleransi, mungkin pemaknaannya intoleransi itu berarti kebalikan dari toleransi. Nah, berarti kalau contoh intoleransi itu bisa jadi ada di berbagai tempat sesuai dengan keadaan sosial begitu. Nah, jadi kalau intoleransi itu tergantung, kalau misalnya di agama ada juga bisa saja ada intoleransi suku, ada intoleransi bahkan kalau contoh itu biasanya di Indonesia kan banyak sekali suku dan budaya. Nah, ada yang namanya para perantau. Nah, bisa saja intoleransi itu muncul ketika para perantau ini tujuannya datang untuk bekerja, tetapi tidak intinya mungkin tidak diterima oleh masyarakat lokal. Itu bisa juga atau misalnya perantau itu sendiri pun menolak budaya di mana mereka berada, itu bisa juga. Nah, intoleransi lainnya itu bisa terjadi juga di dalam perbedaan agama, begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih itu intoleransi? Menurut definisi yang kami dapatkan, intoleransi adalah sikap yang tidak menghargai atau sikap yang menolak dari suatu individu atau kelompok. Selanjutnya kita masuk ke dampak. Jadi dampak yang pertama itu perpecahan atau konflik sosial dan kehilangan kepercayaan antar individu. Yang kedua, kekerasan verbal dan fisik. Dan yang ketiga, merusak keharmonisan sosial dan merusak rasa percaya diri. Jadi selanjutnya itu faktor penyebab dari intoleransi. Jadi faktor yang pertama itu adalah status ekonomi, yang kedua status sosial, yang ketiga kualitas pendidikan, yang keempat pengaruh keagamaan, dan yang terakhir adalah fanatisme. Selanjutnya bentuk intoleransi yang pertama rasisme, seksisme, diskriminasi, mengganggu kebebasan orang lain, melarang aktivitas keagamaan, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Selanjutnya di bawah sini, di bagian sini ada undang-undang yang menjadi dasar hukum dari bentuk intoleransi ini, di mana tindak intoleran, radikalisme, dan kekerasan yang ekstrim telah merampas hak asasi manusia. Di dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Cegah intoleransi dengan literasi. Nggak kena.